Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Hasan Nurjana, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyajikan presentasi analitis mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Mari kita bedah bersama bagaimana landasan berpikir filsuf ini mampu memperkuat fondasi dan praktik pendidikan kita sehari-hari. Pertama-tama, mari kita menjawab pertanyaan mendasar. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi ekstensi keilmiahan dan nilai ilmu pendidikan? Rekan-rekan sekalian, filsafat ilmu di sini bertindak sebagai penjaga gerbang teoritis. Secara eksistensi, filsafat mempertegas bahwa ilmu pendidikan adalah bidang ilmu mandiri yang sah karena memiliki objek kajian yang nyata, yaitu manusia dan perkembangannya. Secara keilmiahan, filsafat mengawasi agar metodologi penelitian pendidikan selalu logis, objektif, dan dapat diuji secara ilmiah. Terakhir, secara aksiologis, filsafat mengawali agar ilmu pendidikan tidak hanya mengejar kepintaran akademis semata, melainkan tetap memegang teguh komitmen moral untuk memanusiakan manusia. Dalam membedah berbagai persoalan rumit dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu menyediakan 3 pisau analisis yang sangat tajam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Melalui lensa ontologi, kita mempertanyakan hal-hal mendasar. Apa sebenarnya esensi dari anak didik kita? Apa hakikat sejati masalahnya yang sedang kita hadapi? Melalui lensa epistemologi, kita menganalisis metodologi, bagaimana proses transfer pengetahuan terjadi secara efektif, apakah kurikulum dan strategi mengajar guru di kelas sudah sahih secara ilmiah, dan melalui lensa aksiologi, kita menguji nilai kemanfaatannya. Untuk apa ilmu itu diajarkan, dan nilai-nilai moral apa saja yang wajib ditanamkan di dalam diri siswa. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan tidaklah bersifat satu arah. Terdapat hubungan timbal balik yang sangat dinamis di sini. Ketika kita menjalankan praktik pendidikan yang bermakna dan bernilai di lapangan, kita tidak sekedar menerapkan teori secara pasif. Praktik real di dalam kelas, seperti munculnya etika digital, tantangan psikologis baru, atau metode belajar berbasis AI, selalu menghasilkan data empiris dan fenomena-fenomena baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan-temuan real di dunia pendidikan inilah yang kemudian dikirimkan kembali ke meja filsafat, memaksa para filsuf untuk terus berpikir kritis, memperbarui teori, serta memperkaya khasanah filsafat ilmu itu sendiri. Agar tidak abstrak, mari kita lihat contoh konkret implementasinya pada kurikulum masa kini, yaitu kurikulum merdeka. Pertama, pada aspek ontologi, kurikulum merdeka melihat siswa bukan sebagai kertas kosong, melainkan individu yang unik yang memiliki kodrat minat dan bakat bawaan masing-masing. Dampaknya, siswa tumbuh menjadi pembelajar mandiri. Kedua, pada aspek epistemologi, metode yang digunakan bergeser ke arah project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek nyata. Hal ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan solutif. Ketiga, pada aspek aksiologi, kurikulum bermuara pada pembentukan karakter luhur lewat profil belajar Pancasila, sehingga melahirkan lulusan yang cerdas otaknya sekaligus mulia akhlaknya. Kesimpulannya adalah, filsafat ilmu memberikan arah dan dasar keilmiahan yang kokoh bagi ilmu pendidikan. Sementara dunia pendidikan memberikan ruh dan perkembangan nyata bagi filsafat ilmu. Demikian presentasi video saya kali ini. Semoga pemaparan ini dapat merefleksikan pentingnya sinergi filsafat dalam memperkuat pendidikan nasional kita.
Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan salam sukses untuk kita semua.